Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, tentu di balik semua itu ada kebaikan dan hikmah. Maka kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur itu Allah akan mengubah musibah kita menjadi nikmat, dan nikmat akan bertambah. Itu harus kita ingat selalu. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Taib, insyaallah di pagi ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang sangat penting, yaitu istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya kualitas dan kuantitas yang kita lakukan dalam sebuah amal, tetapi juga keistiqomahan. Maka orang yang selamat dengan amalnya adalah mereka yang memperbaiki amal, memperbanyak amal yang baik tadi, dan istiqomah. Karena barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak istiqomah di atas kebaikannya, maka dia akan merugi, waliyadzubillah. Karena Nabi SAW mengatakan, sungguhnya amal itu hanya tergantung pada akhirnya. Nabi SAW juga mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguh salah seorang di antara kamu benar-benar melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, fima yarahun nas, menurut pandangan manusia.
dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Namun catatan amal telah mendahuluinya. Catatan takdir telah mendahuluinya. Sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, dia pun masuk neraka. Ini menunjukkan amal kita tergantung daripada akhir. Walaupun kita harus juga memulai, tetap harus mulai dari awal, tapi yang dijaga sampai akhirnya. Allah merintahkan dalam surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, ini menunjukkan bahwa Allah merintahkan kita untuk istiqamah di atas apa? Islam. Kita diperintahkan untuk beristiqamah di atas agama Islam. Di antara ayat yang menjelaskan tentang hal itu yaitu surat Fussilat ayat ke-30. Kita akan mentadaburi ayat ini sedikit demi sedikit agar kita semangat untuk istiqamah. Allah mengatakan, Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat seraya mengatakan jangan kalian takut dan jangan bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bagi kalian apa saja yang diinginkan oleh nafsu kalian di dalamnya, dan bagi kalian apa yang kalian minta, sebagai nuzulan, balasan dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di awal ayat Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Maksudnya alladzina akhlasu lillahil ibadata. Mereka yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa amilu bi ta'atillah ala ma syara'ahu Allah. Mereka beramal saleh, beramal ketaatan di atas apa yang Allah syariatkan.
Jadi orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah bukan sekedar mengaku aku punya Tuhan yang bernama Allah, tapi tidak beribadah. Kalaupun mereka beribadah, tidak sekedar beribadah, tapi beribadah di atas apa yang Allah syariatkan. Perhatikan ya. Pengakuan Rabb kami adalah Allah tidak sekedar meyakini Allah itu ada, tapi harus beribadah. Tidak beribadah juga, tidak hanya beribadah, tapi beribadah di atas apa yang Allah syariatkan. Ini intinya. Ini inti daripada pengakuan tadi. Karena mengikhlaskan ketaatan dan amal tanpa syariat, tanpa sesuai dengan syariat, juga ditolak. Belum benar pengakuannya. Betapa banyak orang yang ikhlas zuhud, tetapi mereka berbuat perbuatan bid'ah. Ini belum masuk dalam kategori pengakuan bahwa dia mengaku Allah adalah Rabbnya. Karena masih berbuat bid'ah. Ya belum tunduk kepada apa yang Allah syariatkan, belum puas. Sehingga dia butuh membuat syariat baru. Ini makna daripada innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas apa yang mereka yakini tadi, di atas apa yang mereka amalkan. Summa istaqamu, ya, kemudian mereka istiqamah, yakni mereka terus berada di atas apa yang mereka akui dan mereka menjauhi perbuatan syirik. Ada yang mengatakan tsumma istaqamu minadz-dzunub. Mereka istiqamah di atas kebenaran, jauh dari dosa. Ada yang mengartikan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a, dan ini pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka yang istiqamah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Ini tafsir daripada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya mereka istiqamah di atas tauhid. Sebagian besar para salaf mengatakan tsumma istaqamu min dzambin. Mereka istiqamah menjauhi perbuatan dosa. Falam yaltafitu ila ilahin ghairi. Dan mereka tidak menoleh, tidak tertarik kepada sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Termasuk di dalamnya tsumma istaqamu, mereka istiqamah di atas mempelajari tauhid. Karena kalau kita putuskan belajar tauhid, kita akan berhenti di atas jalan ini. Berapa banyak orang-orang yang asyik mengaji, baca Quran, ya, ditawarkan dunia, udah tidak ngaji tauhid lagi. Bukan kita melarang orang berdagang. Sekarang sebagian teman-teman yang mengaji ini sudah sibuk dengan apa? Ya, pameran-pameran. Kalaupun undang ustadz hanya untuk memperbanyak pembeli supaya brandnya lebih laku lagi. Ini hati-hati. Bukan berarti tidak boleh, tapi gara-gara itu malah meninggalkan pengajian, meninggalkan kajian-kajian tauhid. Dan ini berbahaya buat kehidupan kita.
Karena orang istiqomah adalah istiqomah di atas ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wali Allah yang sebenarnya dan karomah yang paling mulia yang didapatkan oleh para wali Allah adalah istiqamah di atas ilmu dan amal soleh. Sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim di pembahasan mengenai para wali. Siapa wali Allah? Bagaimana karomah mereka? Dan dari semua karomah yang disebutkan bisa berjalan di atas air tanpa dipelajari. Dan seterusnya, yang paling mulia adalah istiqamah di atas ilmu dan amal saleh. Itu karomah para wali Allah yang paling mulia. Ya, mungkin kita akan mengira wali itu harus bisa berjalan di atas api, terbang di udara. Itu bukan wali manusia, itu burung. Kalau ada yang bisa terbang malam hari, itu bukan manusia, itu jin. Atau ada kain putih yang digantung kemudian ditarik-tarik sehingga kelihatan terbang. Wali Allah itu tidak harus bisa terbang. Kalau semua wali Allah bisa terbang, maka para ustadz tidak jadi isi kajian terbang mulu. Ya kan? Jadi masalah nantinya. Berarti di antara makna istiqamah di sini adalah istiqamah di atas ilmu dan amal saleh. Ini di antara makna summastaqamu. Ada juga yang mengartikan summastaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Mereka istiqamah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka itu yang kita harapkan di akhir hayat kita, bisa istiqamah dengan kalimat itu sampai kita mengucapkannya sebelum malaikat maut mencabut ruh kita. Itu kita harapkan. Sebagaimana yang dirasakan oleh Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama pakar hadis yang terkemuka, yang hafalannya tidak ada yang meragukannya. Ketika di akhir hayatnya muridnya ingin mentalkin la ilaha illallah, tapi semua segan. Maka mereka acak semua hadis yang berkaitan dengan la ilaha illallah itu, diacak sanadnya. Dibaca salah-salah oleh mereka di hadapan gurunya yang sedang sakit, kondisi sakratul maut. Sang guru mendengar murid-muridnya salah membawakan sanad hadis itu, dia luruskan dan dia susun ulang. Sampai dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia mengajar hadis terakhir la ilaha illallah. Wafat setelah itu. Dan itu yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan sekarang untuk duduk di sini? Ingin mati membawa harta sebesar tiang itu emasnya? Enggak. Yang kita inginkan adalah istiqamah di atas pengakuan kita ini. Syahadatu an la ilaha illallah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, orang ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, murni bi amrin fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu perkara atau satu perintah dalam Islam yang mana perkara tersebut aku tidak akan tanyakan kepada selain engkau setelah ini. Nabi mengatakan, kul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Kemudian orang itu mengatakan lagi,
Fama attaqi fa'awma'a ila lisani. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, apa yang harus aku jaga? Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke lidahnya. Yang dijaga apa? Lidah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Itu menunjukkan bahwa ketika seorang mengatakan Rabb kami adalah Allah atau Rabbku adalah Allah, dia harus konsisten. Dia harus kokoh di atas apa yang diucapkan itu. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tsumma istaqamu, artinya mereka istiqamah di atas apa yang mereka ucapkan, mereka amalkan sampai datang kematian, sampai akhir hayat. Dan itu dijelaskan langsung oleh Allah dalam ayat tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalimat tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka malaikat-malaikat, yaitu ketika sakratul maut. Karena istiqomah itu harus sampai ke ujung kehidupan, sampai akhir hayat. Dan malaikat yang turun di sini, malaikat yang turun untuk mengantarkan rahmat Allah kepada si mayit yang beriman tadi. Karena kondisi sakratul maut itu kondisi yang mengerikan. Nabi diberikan 2 kali lipat sakratul maut umatnya. Tujuannya untuk mengangkat derajat beliau di atas seluruh para nabi dan rasul. Dan ini orang-orang beriman juga merasakan sakratul maut. Yang sakratul maut yang normal saja untuk orang yang beriman. Kata Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab, syiddatuhu wa ghasyiyatuhu. Kematian itu keras himpitannya, gelap keadaannya. Makanya orang sakratul maut, sebagian besar kehidupannya sudah mengarah berpindah ke alam akhirat. Yang tersisa dari kehidupan dunianya, telinganya. Dia masih bisa mendengar talqin orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kalau ada orang sakratul maut, jangan ngobrolin poligami. Ya. Baca Quran rame-rame saja jangan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ditalkinkan kepada dia. Jangan obrolin yang lain. Ini depan mayit yang diobrolin nanti warisannya buat anak segini. Talkin dulu nanti baru warisan. Kenapa? Karena dia masih punya satu kesempatan untuk mendengarkan kebaikan. Dan dia akan ucapkan itu jika Allah mengizinkan. Kita hanya berusaha. Nah, malaikat itu turun ketika mayit kondisinya seperti itu. Berarti kalau orang dipindahkan dari satu tempat tinggal yang nyaman yang dia pernah tempati ke tempat yang lain, harus melalui jalan-jalan yang gelap. Apa yang dirasakannya? Takut dan sedih. Pasti itu. Takut dan sedih. Ada di antara antum yang pernah ke Natuna? Ada? Anak sering ke Natuna. Sebelum naik pesawat udah sedih duluan. Kenapa? Awannya tebal-tebal di sana. Kalau pesawat masuk krek gitu langsung. Sehingga di atas pesawat itu kadang hampir setengah Quran kita hatapkan di atas itu. Kenapa? Kondisi sangat mengerikan di atas itu kalau lagi musim hujan.
Pernah sekalinya, cuman bukan waktu itu, bukan saya yang naik, teman-teman. Mati mesin sebelah. Ketika dicerita itu di Bandara Halim Soekarno, Bandara Halim Perdana Kusuma itu dibicarakan oleh teman-teman. Dulu Ustaz, pernah mati sebelah tuh, baling-balingnya. Itu sebelum naik pesawat udah sedih duluan tuh, takut. Padahal kita tahu tempat sampai di sana kita naik helikopter, tidur di tempat yang enak, ada AC-nya. Tapi jalan yang dilalui sampai ke sana mengerikan. Itu dunia ke dunia. Sekarang pindah ke alam akhirat. Itu masih ada terangnya naik sana. Kalau sudah lewati awan itu udah tenang kita. Tenang semua. Tapi begitu sedihnya kita meninggalkan keluarga dan anak kita. Padahal kemungkinan untuk balik ke sini ada. Mati ini, tidak ada lagi kesempatan untuk balik. Kira-kira kesedihannya bertambah enggak? Tambah. Pisah untuk selamat. Menghadapi kehidupan yang kita tidak tahu dapat keamanan atau tidak. Karena dalam kondisi kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat ini, ada fase yang kita lewati, fase sakratul maut. Maka karena orang beriman tadi, orang yang bertauhid tadi, takut dan sedih, Allah utuslah malaikat ini. Ini bukan malaikat maut ini bukan. Tapi pembantu malaikat maut. Yang membantu dia untuk mencabut nyawa. Dan bentuk malaikat itu sering saya sampaikan dalam riwayat Imam Ahmad. Bahwa bentuknya bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Ma'ahum kafanu min akfanil jannah wa hanutun min hanutiyah. Malaikat itu putih wajahnya, bercahaya seperti sinar matahari. Mereka membawakan kafan dari surga dan serbuk wangi dari surga. Hanut seperti yang antum lihat yang ditabur di atas kain kafan itu namanya hanut. Tapi hanut yang ini diambil dari mana? Dari surga. Lihat bagaimana keistimewaan orang yang mentauhidkan Allah sampai wafat. Fayajlisu minhum madda basari. Malaikat-malaikat ini duduk menghampiri mayit sejauh mata dia memandang. Ada yang mengartikan madda basari sedekat-dekatnya. Saking dekatnya apa? Malaikat itu kepada si mayit. Nah, di saat itulah mereka menyampaikan kalimat alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan bersedih hati. Disebutkan oleh para tabi'in, jangan takut menghadapi kehidupan selanjutnya karena ada jaminan keamanan buat dirimu. Dan jangan sedih, maksudnya jangan sedih karena kau tinggalkan keluarga dan anakmu karena akan ada pengganti yang lebih baik. Apa itu? Jannah, surga. Kalau ada di antara kita ini yang masuk surga terakhir kali, maka rumah yang dia bangun di BIP berapa kali berapa ini, ya, diganti dengan apa? Istananya raja yang paling kaya di dunia 5 kali lipat. Ketika hamba itu ditanya oleh Allah, hal radita, kamu ridho enggak dengan pemberianku ini? 5 kali kekuasaan raja yang paling kuasa di dunia. Kata dia, sudah ridho ya Allah. Kata Allah, kalau begitu ku tambah lagi 10. Tuh bayangkan, siapa raja paling kaya di dunia? Raja Sulaiman. Ya enggak? Ternyata tidak ada apa-apanya kerajaan Nabi Sulaiman itu dibandingkan yang didapat oleh orang yang terakhir kali masuk surga. Sebelum dia masuk surga, dia tengok ke dalam. Kayaknya udah tidak ada tempat buat saya ya Allah. Masih ada. Kan gitu hadisnya. Sampai Allah tertawa kan waktu itu. Allah tertawa dengan kemuliaan dan keagungannya. Udah tidak ada lagi tempat buat saya ya Allah. Itu udah penuh tuh surga. Sampai Allah sebutkan tadi. Baru dia merasa ridho dengan pemberian Allah. Maka dikatakan akan ada pengganti yang lebih baik. Iya. Oleh karena itu, orang-orang ini mereka dijauhkan dari rasa takut dan bersedih hati ketika proses pencabutan ruh.
Dan itu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Seperti dalam kitab tauhid yang kita jelaskan di bab fadlu tauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Nah, ini istiqomah yang dimaksud tadi. Bagi mereka keamanan, dan mereka orang-orang mendapatkan petunjuk. Lihat. Ini keutamaannya. Kemudian malaikat mengatakan setelah itu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini masih dalam proses sakratul maut. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Coba Pak RT didatangi oleh Pak Lurah gitu kan. Kata Pak Lurah di luar. Lagi ngapain? Lagi berbaring di dalam nih. Ini ada kabar gembira nih dari Pak Gubernur. Antum dikasih hadiah 50 juta asalkan sekarang juga ente keluar dan pergi ke kantor gubernur. Keluar Pak RT walaupun sandal Sabtu Senin. Ya dia tidak tahu pakai sandal yang mana. 50 juta dipanggil. Yang penting sekarang juga berangkat. Nah, orang yang meninggal dunia juga begitu. Lebih gembira lagi dengan kematian. Jadi orang yang beriman itu sebelum sakratul maut, dia tidak mau mati. Tidak mau mati. Semua orang. Sekarang ada yang mau mati enggak? Enggak ada. Allah udah tahu. Waliku tidak mau mati. Tidak suka dengan kematian. Tapi ajal yang kutentukan sudah berlaku, kata Allah. Kapan dia mau mati? Begitu melewati sakratul maut, datang malaikat bawa kabar ini, baru dia rindu ingin segera berjumpa dengan Allah. Maka ketika dicabut ruh oleh malaikat maut, tidak susah dicabutnya. Maka setelah itu kata Nabi SAW, "Tsumma yaji'u malakul maut fayajlisu 'inda ra'si fayaqulu ya ayyatuhan nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan." Qala Nabi SAW, "Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa." Ketika malaikat maut datang, malaikat maut duduk di ubun-ubun kepalanya. Malaikat maut mengatakan, "Wahai jiwa yang bersih, wahai ruh yang baik, silakan kau keluar. Untuk ila maghfirati min Allah wa ridwan." Untuk menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Tadi kan Pak RT ditawarin uang 50 juta tuh. Keluar segera dia, lagi berbaring tadi, padahal lagi sakit kepala. Ya. Sembuh segera, dia pula keluar ke tempat Pak Gubernur. Sekarang dia tidak disuruh ke Pak Gubernur, disuruh menghadap ampunan Allah dan ridhonya. Maka gara-gara itu, apa kata Nabi SAW? Ruh ini keluar mengalir. Mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut guci atau cerek. Cerek bahasa sini ya? Oke. Berarti bukan bahasa anak aja kan? Oke. Itu keluar dengan mudah. Maka setelah itu kan dibungkus. Kapan ruh ini mau kembali lagi ke dunia? Ketika dia melihat nikmat kubur. Mau balik ke dunia untuk apa? Untuk mati lagi. Bukan untuk makan hasil dunia, bukan. Dia mau balik ke dunia supaya mati lagi. Saking nikmatnya apa? Mati di atas keistiqomahan itu. Makanya Bilal bin Rabah ketika ada yang bersedih tentang kematiannya, untuk apa kau bersedih? Setelah ini tidak ada lagi kesedihan, kata Bilal bin Rabah. Kenapa? Sandalnya udah kedengaran di trompak, udah kedengaran di mana? Surga. Ya. Ini menunjukkan bahwa meninggalnya orang-orang yang istiqamah di atas tauhid disambut dengan baik oleh para malaikat. Dan diberitahukan kabar gembira tadi. Kabar gembiranya adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada surga yang dikabarkan kepada kalian sebagai kabar gembira yang dijanjikan kepada kalian. Kemudian malaikat mengatakan lagi, "Nahnu awliya'ukum." Kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat, malaikat itu menjadi penemani orang-orang yang bertauhidkan Allah.
Coba antum perhatikan. Yang rajin mengaji, yang rajin duduk di masjid, yang rajin menjalankan sholat berjamaah, kebanyakan orang-orang yang belajar tauhid. Maka para malaikat selalu bersama mereka. Allah memiliki malaikat yang khusus. Khusus dari yang khusus. Khusus apa? Mencari orang-orang yang akan mereka naungi di dunia. Dilindungi di dunia. Di mana itu? Di tempat-tempat mereka melakukan zikir kepada Allah, belajar ilmu, duduk baca Quran, bermusyawarah di antara orang-orang yang bermusyawarah demi kemajuan Islam, termasuk musyawarah yang dilakukan oleh DKM di masjid, bagaimana membahas apa yang dilakukan untuk kemajuan dakwah dan masjid. Itu majelis-majelis yang diperbincangkan di langit, yang didatangi oleh para malaikat. Kalau salah 2 pekan yang lalu ana sampaikan itu. Sampaikan hadis tentang perbincangan Allah dengan para malaikat. Ketika malaikat Allah utus di bumi ini malaikat-malaikat yang mencari ahli zikir. Setelah ketemu, malaikat-malaikat itu saling memanggil, halum ila hajatikum. Yaqulun Nabi SAW, fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Kata malaikat yang melihat majelis ilmu, sini kalian. Ini yang kalian butuhkan. Maka malaikat itu datang mengerumuni mereka, menaungi mereka dengan sayapnya sampai mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Bayangkan tuh. Lalu di sana Allah tanya mereka tentang keadaan orang-orang di majelis ilmu. Itu menunjukkan malaikat bersama kaum mukminin. Hanya saja kalau ke masjid jangan ganggu orang lain. Malaikat tidak akan suka berada di tempat yang mana anak Adam terganggu dengan keadaannya. Tidak boleh mengganggu orang lain. Seperti lagi ngaji, ngobrol sendiri. Nah, ibu-ibu ngobrolin arisan di pojok kanan, di pojok kiri ngobrolin tentang apa? Tentang bagaimana anak sekolahnya. Nanti dulu, kita jangan ganggu malaikat yang hadir. Kan kita didatangi siapa? Malaikat. Maka di sini disebutkan kami penemani kalian, pelindung kalian di dunia dan akhirat. Tentu semua atas izin Allah. Dan di dalam surga apa saja yang diinginkan oleh nafsu kalian, apa saja yang diinginkan. Ma tashtahi kata Allah. Apa saja yang kamu inginkan. Itu bedanya dunia dan akhirat. Di akhirat belum kita minta, baru kita ingin, Allah sudah datangkan keinginan itu. Allah sudah datangkan apa? Keinginan itu. Di dunia Allah tidak datangkan semua keinginan kita karena tidak dibutuhkan. Itu bedanya. Keinginan itu tidak ada batas, ya enggak? Enggak ada batas. Kalau ada orang yang dikasih emas sebesar tiang ini, berhenti enggak dia cari lagi? Enggak bisa. Dia akan mau lagi lebih dari tiang ini. Itulah keinginan, tapi kebutuhan diberikan di dunia ini. Maka di akhirat apa saja diinginkan diberikan oleh Allah. Di mana itu? Di jannah, di surga. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, berarti di sana bisa dong kita main bola gitu, karena saya suka main bola. Saya jawab, dari mana ente tahu main bola termasuk nikmat surga? Setelah masuk surga mungkin main bola bukan nikmat surga. Ya, ketika lihat bidadari apa masih nafsu kepada sepak bola? Ya kan? Atau hobi mancing gitu. Ustaz, ada nggak hobi mancing di sana? Pertanyaan, apakah dia bisa menyaingi nikmat surga yang lain sehingga antum hobi dengan mancing? Bukankah ada raja yang paling zalim, paling nikmat hidupnya di dunia, begitu dicelupkan di dalam neraka, ditanya, ada nggak nikmat yang kau rasakan dulu di dunia? Nggak ada. Ada orang paling susah, dibawa ke surga, dicelupkan ke surga sekali, kemudian diangkat, masih susahkah engkau? Ada nggak kesusahan yang paling kau rasakan di dunia? Nggak ada. Padahal dia orang paling susah. Saking nikmatnya apa? Surga. Baru dimasukkan sekali.
Belum dia melihat yang lainnya. Meminum seteguk airnya tidak akan haus selamanya. Tapi meminumnya tidak membuat bosan sehingga berhenti meminum. Enggak. Itu nikmat jannah. Jadi itu Allah siapkan bagi orang-orang yang istiqomah tadi. Sebagai balasan dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini isyarat bahwa orang yang istiqomah itu bukan orang suci dari dosa, bukan. Yang hadir di majelis ilmu yang diampuni oleh Allah itu bukanlah orang suci dari dosa. Karena Allah katakan, inni ushidukum qad ghafartu lahum. Allah tidak katakan aku ampuni kalian wahai malaikat. Tidak. Kenapa? Karena malaikat tak punya dosa. Mereka suci dari dosa karena mereka tidak punya nafsu. Tapi yang ajib adalah orang-orang yang punya fasilitas untuk berbuat dosa, ada alat untuk melakukan dosa, ada yang Allah berikan pada dirinya itu nafsu, tapi mereka malah berpaling dari dosa atau meminta ampun kepada Allah karena dosanya, kemudian mereka istiqomah. Karena orang istiqomah itu tidak harus suci dari dosa. Nah, ketika kita lihat orang lain berbuat salah, dia mengaji, dia bagus amalannya, tiba-tiba dia berbuat salah, jangan langsung dikatakan dia orang buruk, orang fasik. Enggak, kita carikan dulu uzurnya dan mintakan ampun buat. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar salah satu utusan terbaiknya yang pernah dia utus ke Syam, tiba-tiba hilang beritanya. Lalu orang itu diberitahukan ke Umar, dia sudah jadi pemabok. Apa ya kan pemabok? Ya. Maka Umar kirim surat yang isinya, di antara isi surat itu bahwa Allah itu ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi dzit taul. Diulangi oleh orang itu nasihat Umar tadi, dan Umar minta kepada yang hadir, doakan buat sahabat kalian. Yang isi surat itu firman Allah, Allah itu pengampun, penerima taubat, keras azabnya, dan dia memberikan kebaikan. 3 motivasi kebaikannya, 1 ancaman. Maka kembalilah orang itu kepada kebenaran dan Umar bergembira dengan itu. Kata Umar, begini cara kita melihat saudara kita yang salah. Dinasihati dengan baik dan didoakan agar dia kembali kepada kebenaran. Nah, seperti kita hari ini, baru lihat orang lain salah sedikit, sudah dia apa? Boikot. Yang ajib yang diboikotnya bapaknya sendiri lagi. Kesalahan. Ikhwan, Allah itu Maha Pengampun. Mintakan ampun buat saudara kita. Maka di sini Allah katakan orang-orang itu tidaklah lepas dari dosa. Maka dalam ayat yang lain, di awal daripada surat Fussilat ini, Allah katakan ketika merintahkan seorang untuk istiqamah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Di surat yang sama Fussilat ayat 6, di tengah-tengahnya Allah katakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian kepadanya dan mohonlah ampun. Ada 2 hal di sini. Istiqomah dan minta ampun. Itu menunjukkan orang yang sedang istiqomah tetap melakukan apa? Kesalahan demi kesalahan. Maka dia butuh kepada taubat. Butuh kepada apa? Taubat. Taib, apa saja sebab agar kita istiqomah? Sebentar lagi ya. Sekarang agak lama sedikit ngaji. Ya. Sebab pertama yang harus kita perhatikan agar kita istiqamah, banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat agama yang Allah berikan ini. Jangan lupa itu, setiap hari, setiap antum sholat, setiap antum melakukan kebaikan, zikir, doa, hadirkan di hati kita rasa syukur. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku diundang untuk sholat. Aku bersyukur kepadamu karena aku masih bisa angkat tangan. Aku bersyukur kepadamu, tanganku masih bisa kupakai untuk menghitung tasbih, tahmid dan takbir kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat itu. Karena Allah berjanji tadi, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Yang paling kita butuhkan ditambah nikmat apa? Hidayah. Itu poin pertama. Yang kedua, berusaha mengikhlaskan
ketaatan kita kepada Allah. Berarti kita harus hilangkan riya. Tidak mungkin riya kita hilangkan. Tapi dilawan yang paling memungkinkan. Ya. Karena riya tidak akan pernah hilang pada diri kita. Yang ada adalah kita melawan. Sebagaimana musuh manusia yang ada ini tidak bisa hilang sampai datang hari kiamat, maka riya, sum'ah, hasad, dengki tidak hilang dari diri kita, tapi harus dilawan. Maka dalam khutbatul hajah kita katakan, "Na'udzubillahi min syururi anfusina." Di antara yang buruk di diri kita adalah riya. Dilawan dengan apa? Dengan keikhlasan. Bagaimana supaya kita ikhlas? Ingat, yang bisa memberi kita pahala hanya Allah, yang bisa menghisab kita hanya Dia. Maka itu yang akan menumbuhkan keikhlasan. Kata Imam Malik, "Makana lillahi abqa." Apa saja yang kita perbuat karena Allah, itu yang istiqamah. Imam Malik mengatakan seperti ini ketika salah seorang muridnya berkata kepada beliau, seakan-akan meremehkan perbuatan beliau menulis kitab Muwatta. Tahu kitab Muwatta? Sebelum datang Sahih Bukhari dan Muslim, itu kitab tersahih nomor 2 setelah Al-Quran. Sebelum datang Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab Muwatta namanya. Ketika Imam Malik menulis judul ini, ada yang berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, senior-senior engkau sudah banyak menulis kitab yang sama. Untuk apa?" Kan begitu kan? Seakan-akan tidak laku lah tulisan antum nih gitu. Udah ada yang mendahului. Lalu Imam Malik mengatakan, "Maka nalillahi abqa." Terbukti enggak Muwatta Imam Malik sampai hari ini ketemu? Bahkan Muwatta yang lainnya ada, tapi tidak terlalu terkenal seperti Muwatta'nya Imam Malik. Itu keikhlasan. Mungkin hari ini kita melihat tidak ada orang kenal kita. Tidak ada orang yang tahu tentang diri kita. Tapi kalau kita ikhlas, Allah akan beritakan tentang kita. Bukan hanya istiqomah sampai kita mati. Nama-nama kita pun akan dibicarakan setelah kita mati. Walaupun mungkin sekarang tidak ada orang yang bicarakan. Suatu hari nanti akan dibicarakan. Karena Allah yang punya kuasa. Allah yang punya apa? Kuasa. Ya. Ada seorang yang bernama Abu Muhammad An-Najmi. Abu Muhammad An-Najmi ini pemakan riba. Zaman tabi'in. Makan ribanya tidak seperti riba sekarang. Minjamin uang, kembalian banyak. Itu ketahuan. Makan riba dia ini tidak ketahuan. Dia curangi di timbangan dan takaran. Ya, kalau ada 2 kurma ditukar sama dia, ini takarannya dikurang-kurangi sama dia. Ini namanya riba juga, makan curang. Tidak ada yang tahu. Allah bongkar keburukannya itu di hadapan anak-anak kecil yang sedang bermain. Dia lagi lewat dalam keadaan dia kelihatan soleh. Kata anak-anak kecil, "Teman-teman sini, ini lihat nih, orang pemakan riba lagi lewat nih." Didengar oleh Abu Muhammad An-Najmi. Kata dia, ternyata dosa tidak bisa disembunyikan. Semua harta yang dia dapat selama ini, dia keluarkan dari rumahnya, diberikan kepada semua orang miskin. Tidak ada harta lagi di rumahnya. Lalu dia bersimpuh duduk di majelis ilmunya Hasan al-Basri. Dia belajar di situ Al-Quran, berjihad, mendengarkan nasihat dari beliau, sehingga dia menjadi murid terbaik Hasan al-Basri dan jadi ahli ibadah. Dia lewat lagi depan anak-anak kecil dalam waktu yang berbeda. Anak-anak kecil itu mengatakan lagi, "Teman-teman sini lihat, ini ahli ibadah lagi lewat." Padahal anak-anak ini sudah tahu kalau orang ini sudah belajar dan sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa sembunyikan kebaikannya. Allah nampakkan. Dia juga tidak bisa sembunyikan keburukan. Allah juga nampakkan. Maka sekarang pandai-pandailah kita menyembunyikan apa yang ada di balik dada ini dengan apa? Ketulusan. Dan itu Allah akan bongkar sampai hayat kita, sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang mukhlis. Yang ketiga, di antara sebab keistiqomahan, banyak berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Terutama doa yang sering dibaca Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala
dinika. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Atau doa ulul albab di awal-awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, kami jangan kau sesatkan hati kami setelah kau berikan kami petunjuk. Berikanlah kami karunia, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Ini doa-doa yang banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak peduli doaku dikabulkan. Artinya aku tidak peduli doaku terlihat dikabulkan, tidak peduli. Yang penting bagiku adalah terus berdoa. Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi apa? Doa. La yuruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Hadis ini hasan li ghairihi. Hadis ini tadinya dhaif. Kemudian karena berkumpul sanad jadi hasan li ghairihi. Riwayat Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dapat diterima. Itu keajaiban apa? Doa. Kemudian yang keempat, bergaul dengan teman-teman yang baik dan guru yang benar. Ya. Kalau ada majelis yang di situ membicarakan kebatilan, majelis di sini bukan hanya duduk begini. Di media sosial pun kita bermajelis. Kalau ada majelis kebatilan, jauhi. Karena majelis-majelis ini akan menyalurkan penyakit kronis dalam hati kita dan akan membunuh jiwa kita. Jauhi majelis ini karena dia akan membuat kita tidak istiqamah. Nabi SAW mengatakan almaru ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Khalil di sini maknanya bisa pasangan hidup, bisa teman, bisa saudara. Maka kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengartikan firman Allah al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang berkasih sayang akan bermusuhan nanti di yaumul qiyamah kecuali mereka yang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib, panjang cerita Ali menafsirkannya. Di akhir penafsiran itu ketika beliau menafsirkan teman-teman yang baik, ketika saudaranya mati, dia berdoa, ya Allah ampuni saudaraku. Begitu sama-sama mati, dipertemukan oleh Allah dalam ketakwaan itu. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, mereka akan saling mengatakan, ni'mal akhu, wa ni'mal sahibu, wa ni'mal khalil. Betapa nikmatnya saudaraku ini. Betapa nikmatnya kekasihku ini. Betapa nikmatnya memiliki teman seperti ini. Itu saudara. Sebaliknya kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang saling mengajak kepada keburukan, mereka akan saling mengatakan bi'sal akh, bi'sal khalil, bi'sal sahib. Seburuk-buruk saudara, seburuk-buruk kekasih, seburuk-buruk teman. Itu kapan dikatakan? Nanti hari kiamat. Nanti di hari kiamat. Maka hati-hati dengan saudara. Makanya ada istilah hijratul amid. Pindah teman. Kalau teman kita buruk, pindah. Maksud di sini adalah teman curhat untuk agama kita. Ini jangan curhat di Facebook. Di Facebook itu tidak ada teman-teman yang terlalu baik. Sedikit yang baik. Ya enggak? Kalau mau curhat sama Allah. Tapi saya tidak melihat Allah. Kalau Anda melihat Allah, terbakar Anda. Tapi Allah mendengar curhatan Anda. Sudah lama saya curhat Pak Ustaz, tapi Allah tidak kabulkan. Berarti Allah masih senang dengan curhatan antum. Ya kan? Siapa tahu. Ternyata Allah suka dengan curhatan kita. Kalau ada orang curhat ke saya, paling 2-3 hari saya dengar. Ya dah saya dengar. Ya dah. 2-3 hari lagi bosan dengar curhatan ente. Kan gitu. Allah enggak. Allah enggak akan pernah bosan dengan itu. Maka hati-hati bercurhat kepada orang-orang. Kecuali orang baik. Curhat tentang agama kita ini ada dapat syubhat Pak Ustaz, ini begini, boleh. Ya, boleh. Yang dimaksud di sini adalah menanyakan sesuatu yang baik. Dan itu cari teman-teman yang baik.
Yang keberapa? Keempat. Kelima. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Ya biasanya kita ini sok tahu makanya tidak istiqomah. Kayaknya harusnya begini nih agama ini. Kayak ini merubah haluan kita. Akan merubah apa? Haluan kita. Jangan mengandai-andai. Tanyakan kepada ahli ilmu jika kita tidak tahu. Karena mereka yang diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanya itu sudah beribadah kita kepada Allah. Dapat jawaban berarti nikmat yang berikutnya. Kita nanya nih, Ustaz, begini. Antum sudah beribadah kepada Allah dengan bertanya. Begitu tidak dapat jawaban, antum sudah dapat pahala bertanya. Tapi begitu dapat jawaban, udah dapat pahala bertanya, dapat juga ilmunya. Itu yang harus diperhatikan. Tapi saya kira itu bisa Anda sampaikan di antara sebab-sebab agar kita istiqomah. Walaupun masih banyak yang lainnya seperti zikir, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, terus bertaubat. Jangan lupa taubat kita. Nah, saya kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan. Fadhal. Ada? Kalau tidak ada saya tutup ya. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.